Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan penelitian tindakan kelas ya. Jadi, apa aja seluk-beluk tentang PTK, kemudian mengapa PTK itu harus dilaksanakan, apa aja komponennya, kemudian manfaatnya bagaimana, kemudian bagaimana prinsipnya, karakteristik, dan bagaimana cara untuk membuat laporan PTK. Nanti akan saya jelaskan detail di sini ya. Teman-teman simak aja. Jadi yang pertama yang akan saya bahas adalah mengapa PTK itu harus dilaksanakan ya. Jadi yang pertama adalah peranan penelitian PTK ini dalam upaya untuk memperbaiki pendidikan, terutama perbaikan terhadap pembelajaran di kelas ya. Kemudian di sini guru bukan sebagai objek pembaharuan, tetapi turut bertanggung jawab dalam mengembangkan keterampilan pembelajaran. Penelitian pendidikan umumnya dilaksanakan oleh pakar atau peneliti sehingga permasalahan kurang dihayati oleh guru. Jadi inti dari PTK itu adalah untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Mungkin nanti bisa diubah dalam model pembelajarannya ataupun ada pun inovasi-inovasi yang bisa diberikan oleh guru. Tujuannya adalah untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Nah, konsep dasar penelitian tindakan kelas atau PTK bahwa pengertiannya dulu ya, bahwa suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktek pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Dan tujuannya adalah untuk perbaikan atau peningkatan layanan profesional guru dalam menangani proses pembelajaran. Itu yang penting. Dan manfaat dari PTK ini yaitu sebagai inovasi pembelajaran, kemudian mengembangkan kurikulum dan meningkatkan profesionalisme guru, terutama pada calon guru-guru profesional ya, itu harus melakukan penelitian tindakan kelas ini. Nah, bisa dilihat teman-teman perbandingan PTK dengan penelitian formal itu apa aja. Jadi bisa dilihat dari beberapa dimensi ya. Yang pertama adalah dimensi motivasi, bahwa PTK itu sebuah tindakan. Sedangkan penelitian formal itu adalah kebenaran atau truth. Kemudian sumber permasalahan, PTK itu berdasarkan diagnostik atau dugaan. Oh, ternyata di kelas ini permasalahannya adalah anak-anak yang kurang aktif. Kayak gitu, jadi dugaan. Kemudian kalau penelitian formal itu induktif, deduktif. Selanjutnya kalau tujuan, PTK itu pengembangan praktis di sini dan sekarang. Jadi pengembangan praktis artinya itu di kelas tersebut itu pasti permasalahannya beda dengan kelas yang lain, dan perkembangan atau perbaikan yang dilakukan pun berbeda, jadi harus spesifik mau kelas yang mana yang dilakukan PTK. Kemudian penelitian formal itu tujuannya memverifikasi atau menemukan teori yang dapat digeneralisasikan. Penelitian yang terlibat ya, selanjutnya dimensi berikutnya peneliti yang terlibat itu ada, kalau PTK guru di sekolah yang bersangkutan dengan peneliti. Jadi di sini istilahnya adalah saling berkolaborasi antara peneliti dengan guru kelas. Kemudian kalau penelitian formal itu lebih ke pihak yang berminat, jadi bebas mau pihak yang mana aja. Selanjutnya dimensi sampel yaitu kasus spesifik kalau PTK, kalau formal itu adalah sampel representatif. Kemudian di bagian metodologinya, jadi metode penelitiannya ya, kalau PTK itu tidak terlalu ketat tetapi penekanan pada objektivitas atau imparsialitas. Kemudian kalau penelitian formal itu terstandar, termasuk di dalamnya ada objektivitas dan imparsialitas. Kemudian bagian dimensi interpretasi temuan di sini perbandingannya, kalau PTK itu untuk memahami pelaksanaan melalui refleksi dan penyusunan teori oleh praktisi, sedangkan penelitian formal itu untuk menguraikan, mengabstrakkan, dan menginter teori yang dibangun oleh ilmuwan. Nah, untuk hasilnya kalau PTK itu perbaikan pembelajaran siswa, ya di sini outputnya maksudnya ya. Kemudian kalau penelitian formal itu pengetahuan, prosedur, dan materi yang teruji. Next, selanjutnya ini. Karakteristik dari PTK sendiri atau penelitian tindakan kelas itu, yang pertama adalah permasalahan praktis di kelas. Jadi kita harus tahu dulu, oh permasalahannya ini. Permasalahannya itu siswa kurang kritis atau siswa kurang aktif kayak gitu. Kemudian di sini yang kedua adalah kolaborasi dengan guru pamong atau guru kelas ya. Ada upaya untuk perbaikan dan peningkatan
yang harus ditingkatkan apa nih, yang kurang apa nih, berarti nanti ini yang dilakukan di PTK. Kemudian efektivitas metode, teknik, proses pembelajaran, kemudian tidak untuk digeneralisasikan, artinya adalah perlakuan PTK yang akan kita laksanakan di kelas A itu tidak bisa dilaksanakan juga di kelas B karena permasalahan tiap kelas pun berbeda. Kemudian tidak perlu populasi atau sampel, tidak mengenal kelompok eksperimen dan kontrol, seperti itu. Itu karakteristik dari PTK. Selanjutnya, prinsip-prinsip PTK yang pertama adalah tidak mengganggu komitmen sebagai guru. Jadi guru tetap memberikan yang terbaik kepada siswa. Jika tindakannya tidak berhasil, maka siklus tindakan mengacu pada keterlaksanaan kurikulum dan target penguasaan sesuai perencanaan pembelajaran. Kemudian metode pengumpulan data tidak mengganggu proses pembelajaran. Nah, ini paling penting ya di prinsip PTK ya, tidak mengganggu proses pembelajaran. Kemudian masalah yang dipilih adalah yang merisaukan atau yang urgent, yang memang kelas benar-benar bermasalah itu yang mana, itu ya bisa dijadikan sebagai PTK karena outputnya atau hasilnya adalah untuk melaksanakan perbaikan dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah bidang garapan PTK, yaitu objek PTK harus merupakan sesuatu yang aktif, dapat dikenai aktivitas, bukan objek yang sedang diam dan tanpa gerak. Jadi di sini ada beberapa bidang ya yang bisa dilakukan melalui PTK. Ada metode mengajar, strategi mengajar, model pembelajaran, prosedur evaluasi, perubahan sikap dan nilai, kemudian media pembelajaran, lingkungan belajar, dan materi pembelajaran. Nah, berikut tahap pelaksanaan PTK, yaitu berangkat dari persoalan kecil. Jadi misalnya saya contohkan tadi adalah keaktifan siswa ya. Jadi setelah kita berangkat dari persoalan kecil, maka nanti kita harus melaksanakan rencana penelitian tindakan yang kita rencanakan apa selanjutnya setelah kita menemukan masalah. Jadi kemudian kita menyusun jadwal secara realistik, kemudian melibatkan pihak lain. Ini bisa pihak lain sebagai guru, pamong, ataupun guru kelas bisa. Kemudian buatlah pihak lain terinformasi, ciptakan sistem umpan balik. Nah, untuk siklus pelaksanaan PTK sendiri, teman-teman bisa lihat di sini sebenarnya itu harus ada yang namanya prasiklus dulu, biar kita tahu oh permasalahannya di sini sebelum kita melaksanakan siklus 1 ya. Jadi kalau berdasarkan teorinya Kemis, teman-teman bisa cari Kemis tahun 2013 itu bahwa pelaksanaan PTK itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian pelaksanaan, observasi atau pengamatan, dan refleksi. Refleksi itu sekalian nanti dengan evaluasi ya. Nah, untuk siklus 1 berarti alurnya atau flow chart-nya adalah seperti ini. Jadi yang awal perencanaan dulu, kemudian pelaksanaan PTK-nya seperti apa, setelah itu observasi atau yang diamati hasilnya seperti apa, dan refleksi itu adalah hambatan apa yang ditemui, kemudian tindak lanjut apa yang akan dilakukan, nanti direfleksi. Nah, nanti setelah semisal siklus 1 itu belum terlihat berhasil, maka peneliti bisa melaksanakan siklus kedua dengan tindak lanjut yang berbeda. Mungkin model pembelajarannya mungkin diganti ataupun masih tetap pembelajarannya seperti itu, tetapi media pembelajaran yang digunakan berbeda atau lebih inovasi lagi. Itu nanti bisa dilakukan di siklus 2. Siklus 2 pun sebenarnya alurnya sama seperti tadi, jadi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, ketika kedua siklus, dari siklus 1 ke siklus 2 itu ada 2 kemungkinan ya, ketika belum hasil yang diinginkan atau yang ingin dicapai itu belum sampai atau belum tercapai, maka peneliti bisa melaksanakan siklus 3 sampai 4 atau sampai penelitian itu berhasil dilaksanakan atau terlihat konstan seperti itu. Tetapi kalau di siklus 2 itu sudah terjadi peningkatan dan tidak ada, maksudnya itu di siklus 2 sudah mencapai target yang diinginkan peneliti, maka disudahi atau penelitian sudah cukup hanya 2 siklus saja. Seperti saya kemarin ketika PPL, PPG itu kan ada tugas untuk PTK. Jadi setelah dilaksanakan siklus 1, oh ternyata masih ada yang kurang, maka siklus 2. Nah, kemudian di siklus 2 ternyata observasi atau hasil yang saya peroleh ternyata sudah mumpuni atau sudah mencapai target, maka artinya PTK sudah selesai dilaksanakan seperti itu. Nah, untuk tahap PTK, tahap 1 ya tadi udah saya jelaskan ya. Jadi perencanaan itu isinya apa aja, jadi ada apa, mengapa PTK dilaksanakan, kemudian kapan,
di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan PTK yang dilakukan itu di tahap pertama atau step one ya. Kemudian yang kedua itu pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan itu disesuaikan dengan rencana. Rencana artinya adalah nanti kita buat kira-kira 2 siklus atau 3 siklus, kemudian pelaksanaannya seperti apa nanti bisa dijelaskan secara detail. Kemudian pengamatan dan refleksi. Kalau pengamatan itu dilaksanakan bersamaan dengan tindakan. Ini kalau saya kemarin PPLPG, saya bersama dengan teman observer ya, ikut mengamati. Saya kemarin menguji tentang keaktifan siswa, jadi teman saya kasih lembar observasi selama pelaksanaan pembelajaran siklus 1 maupun siklus 2, nanti akan menilai kira-kira keaktifan siswa meningkat atau tidak, itu per siswa ya, per kategori siswa. Selain observer, saya juga selaku guru yang mengajar di sana juga akan melakukan penilaian juga, jadi ada dari observer sendiri, kemudian dari saya sendiri. Nah, untuk merencanakan PTK, ini ya lebih detailnya ya, itu menetapkan fokus masalah, memunculkan masalah. Jadi berdasarkan refleksi terhadap kinerja siswa, guru, bahan, kurikulum, dan hasil belajar siswa. Ini berarti maksudnya adalah ke prasiklus ya. Itu nanti akan menghasilkan masalah atau muncul permasalahan. Oh, kenapa hasil belajar siswa itu menurun? Apa alasannya? Mungkin karena model yang digunakan guru kelas atau guru sebelumnya itu dengan menggunakan metode ceramah atau model ceramah, kemudian media yang digunakan itu masih secara konvensional. Berarti kan di sini background atau permasalahan yang muncul hasil dari belajar siswa yang rendah itu kan berarti ada background-nya kan dulu kan, kayak ada latar belakangnya kenapa kayak gitu. Kemudian mengidentifikasi masalah, apa yang terjadi sekarang, kemudian apakah yang terjadi sekarang mengandung permasalahan, apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut kayak gitu. Lanjut, menganalisis masalah. Jadi pilih masalah yang paling penting atau paling urgent di situ. Kemudian hindari masalah di luar kemampuan, kemudian pilihlah masalah skala kecil dan terbatas. Masalah mana yang perlu diprioritaskan? Misal contohnya adalah di sini penguasaan operasi matematika, membaca peta buta, kesalahan konseptual pada buku paket. Usahakan bekerja secara kolaboratif, artinya adalah tidak peneliti sendiri yang melakukan kenaikan atau perbaikan pembelajaran di situ, tetapi juga harus melibatkan guru pamong atau guru pembelajaran kimia sebelumnya. Di sini merumuskan masalah, jadi harus spesifik ya, harus jelas dan mengarah pada jenis data yang perlu dikumpulkan. Contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Jadi apakah metode eksperimen pada pembelajaran konsep perubahan wujud zat dapat meningkatkan daya serap siswa di kelas terhadap materi fisika, misalnya kayak gitu. Nah, selanjutnya perencanakan tindakan. Jadi merumuskan hipotesis tindakan. Jadi hipotesis tindakan itu dugaan yang bakal terjadi jika suatu tindakan dilaksanakan. Contohnya adalah penerapan model pembelajaran partisipatif berbasis poster dalam pembelajaran sosiologi dapat meningkatkan pemahaman konsep interaksi sosial siswa kelas 10 berapa di SMA berapa, misalnya kayak gitu. Itu hipotesisnya. Selanjutnya, menganalisis kelayakan hipotesis tindakan. Jadi perlu memperhatikan hal berikut ya. Jadi kemampuan dan komitmen guru selaku aktor PTK, kemudian kemampuan siswa, fasilitas dan sarana pendukung, dan iklim belajar di sekolah atau kelas. Nah, persiapan tindakan di sini buat skenario dulu, implementasi tindakannya bagaimana, kemudian siapkan fasilitas dan sarana pendukung, tentukan cara merekam dan menganalisis data, dan lakukan simulasi ya, ini penting. Nah, selanjutnya adalah melaksanakan tindakan dan observasi. Ini bagian pelaksanaan ya, step 2. Pelaksanaan tindakan pada dasarnya adalah menerapkan apa yang telah direncanakan dan disimulasikan dalam situasi yang aktual di kelas. Kemudian, observasi dalam PTK adalah merekam segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi selama tindakan. Jadi perlu kejelasan terkait dengan jenis data, indikator yang digunakan, prosedur perekaman data seperti apa, kemudian hasil analisis dan refleksinya bagaimana. Dan selanjutnya adalah diskusi balikan. Jadi tidak dipusatkan dalam kekurangan atau kesalahan guru, tetapi juga dilaksanakan pada observasi yang dilakukan. Nah, selanjutnya adalah analisis dan refleksi. Di sini untuk analisis data bisa dilakukan paparan data, penyimpulan data, penyederhanaan, dan reduksi. Kemudian refleksi itu mengkaji keberhasilan dan kegagalan untuk mencapai tujuan sementara kayak gitu. Jadi di refleksi ini selain kita melakukan tadi apa ya, misal hambatannya apa, kemudian tindak lanjut yang akan kita lakukan ke depannya pun seperti apa, di sini harus dilakukan. Nah, perencanaan tindak lanjut itu
jika masalah belum tuntas, maka PTK harus dilanjutkan pada siklus berikutnya dengan prosedur yang sama. Jadi perumusan masalah, perencanaan tindakan, dan pelaksanaan tindakan, observasi, interpretasi, dan analisis refleksi itu harus sama. Gitu. Berikut ya teman-teman, kerangka laporan PTK. Jadi kalau kemarin selama PPLPPG itu kan saya melaksanakan penelitian selama 3 bulan, jadi bulan Maret, April, Mei, dan output dari pelaksanaan PTK itu harus ada laporannya ya. Jadi melaporkan hasil selama PTK itu bagaimana. Untuk kerangkanya, ini teman-teman bisa lihat, jadi di sini ada dari halaman judul, kemudian lembar pengesahan, abstrak, prakata, daftar isi, bab 1, yaitu pendahuluan ya, ada latar belakang masalah, rumusan masalah, usulan pemecahan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 2 bisa dilihat yaitu ada kajian pustaka ya, ada penelitian yang relevan, kemudian deskripsi variabel penelitian, ini mirip seperti kajian pustaka ya, kajian literatur misalnya kayak gitu. Kemudian kerangka berpikir, hipotesis tindakan, kemudian bab 3 metodologi penelitian, isinya adalah ada desain penelitiannya misal contohnya PTK kolaboratif kayak gitu. Kemudian teman-teman bisa masukkan desain seperti bagan atau diagram ya, siklus yang teman-teman gunakan itu berapa siklus, nanti dibuat kayak bagan gambar gitu. Kemudian teknis dan alat pengumpul data, prosedur penelitian, teknik analisis data. Kemudian lanjutannya ya, ada bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Ini yang ada deskripsi kondisi awal, ini bisa diisi prasiklus ya teman-teman ketika observasi. Mungkin data-data hasil belajar siswa sebelumnya bisa dimasukkan ke dalam sini. Kemudian deskripsi siklus 1, deskripsi siklus 2, dan seterusnya, misal teman-teman sampai 4 siklus. Pembahasan tiap siklus ya, kemudian hasil penelitian. Jadi isinya data-data aja yang teman-teman peroleh berdasarkan observasi. Kemudian untuk bab 5 yaitu penutup, ada simpulan, saran, kemudian yang terakhir ada daftar pustaka dan lampiran. Dah, sekian dari saya. Itu aja terkait dengan PTK ya, penelitian tindakan kelas. Sebelumnya pun saya juga masih bingung terkait PTK ini. Mungkin teman-teman juga ada yang merasa bingung, maka apa yang mungkin sedikit ya saya pahami tentang PTK ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Semoga pembelajaran di kelas yang dilakukan teman-teman ini ketika melakukan PTK di kelas dapat memperbaiki pembelajaran dan dapat meningkatkan capaian pembelajaran di kelas. Apa yang teman-teman targetkan semoga tercapai ya teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman, dan klik lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan terhadap video-video yang ada di YouTube ini. Kayak gitu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.